Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Fadila dari kelas EKI 6F, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Pertanian. Adapun materi yang akan saya sampaikan nantinya yaitu mengenai pengantar ilmu ekonomi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang akan saya jelaskan. Baiklah, dalam video kali ini saya memilih materi pertama yang akan saya jelaskan nanti, yaitu mengenai pengantar ekonomi pertanian. Adapun pokok-pokok pembahasan dalam materi ini adalah yang pertama, ruang lingkup ilmu ekonomi dan kaitannya dengan ekonomi pertanian. Yang kedua, pengertian ilmu ekonomi. Yang ketiga, pengertian pertanian. Yang keempat, definisi dan ruang lingkup ekonomi pertanian. Dan yang kelima, persoalan ekonomi pertanian. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai ruang lingkup ilmu ekonomi dan kaitannya dengan ekonomi pertanian. Ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengoptimalkan pengambilan keputusan atas alternatif pilihan terbaik, pemanfaatan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Mikroekonomi mengkaji perilaku unit ekonomi individual. Sebaliknya, makroekonomi mengkaji perekonomian berdasarkan unit analisis agregat seperti tingkat dan laju pertumbuhan produksi nasional, suku bunga, pengangguran, dan inflasi. Adapun pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian ilmu ekonomi. Menurut Menkyu, mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas atau langka. Adapun pokok pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pengertian pertanian. Nah, jadi pertanian terbagi ke dalam arti luas dan pertanian dalam arti sempit. Pertanian dalam arti luas mencakup yang pertama, pertanian rakyat atau disebut sebagai pertanian dalam arti sempit. Yang kedua, perkebunan atau termasuk di dalamnya perkebunan rakyat atau perkebunan besar. Yang ketiga, kehutanan. Yang keempat, peternakan. Dan yang kelima, perikanan atau dalam perikanan dikenal pembagian lebih lanjut yaitu perikanan darat dan perikanan laut. Sedangkan dalam arti sempit, pertanian diartikan sebagai pertanian rakyat atau usaha pertanian keluarga di mana produksinya bahan makanan utama seperti beras, palawija atau jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian, dan tanaman-tanaman hortikultura yaitu sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya, pokok pembahasan yang keempat yaitu mengenai definisi dan ruang lingkup ekonomi pertanian. Ekonomi pertanian merupakan suatu ilmu yang mempelajari dan membahas serta menganalisis pertanian secara ekonomi atau ilmu ekonomi yang diterapkan dalam pertanian. Ekonomi pertanian merupakan gabungan dari ilmu ekonomi dengan ilmu pertanian yang di dalamnya tercakup analisis ekonomi dari proses atau teknis produksi dan hubungan-hubungan sosial dalam pertanian, hubungan antar faktor produksi, dan hubungan antar faktor produksi dan produksi itu sendiri. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai persoalan ekonomi pertanian. Pertanian di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Adapun beberapa permasalahan dalam ekonomi pertanian yaitu yang pertama, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan pertanian. Yang kedua, terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian. Yang juga penting namun minim ialah pembangunan dan pengembangan waduk.
Yang ketiga, adanya kelemahan dalam sistem alih teknologi. Yang keempat, muncul dari terbatasnya akses layanan usaha terutama di permodalan. Dan yang kelima, masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik karena pedagang telah mengambil untung yang terlalu besar dari hasil penjualan. Dikutip dari Jurnal Optimalisasi Potensi Perekonomian Hasil Pertanian Melalui Strategi Pengembangan Tenaga Kerja Desa Banjarsari Gresik oleh Imade Bagus Adiarta tahun 2020. Jadi, salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya pertanian adalah masalah kelembagaan pertanian yang tidak mendukung, salah satunya kelembagaan petani. Nah, permasalahan tersebut yaitu yang pertama, proses pertanian yang memerlukan sumber daya manusia tangguh yang didukung infrastruktur, peralatan, kredit, dan sebagainya. Yang kedua, pembangunan kelembagaan petani lebih rumit daripada manajemen sumber daya alam karena faktor produksi dan unit-unit produksi. Yang ketiga, kegiatan pertanian mencakup 3 rangkaian: penyiapan input, mengubah input menjadi produk dengan usaha tenaga kerja dan manajemen, dan menempatkan output menjadi berharga. Yang keempat, kegiatan pertanian memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan dari pusat hingga lokal. Dan yang terakhir yaitu kompleksitas pertanian yang meliputi unit-unit usaha dan kelembagaan sulit mencapai kondisi yang optimal. Mungkin hanya ini pembahasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.